Saya pernah masuk ke rumah sakit di Indonesia, saya tanya stafnya, Pak, Bapak senang rumah sakit penuh atau kosong? Yuk, kalau mau pilih mata, jadi dokter mata boleh. Di THT, silahkan. Telinga, hidung, tenggorokan. Masuk ke gigi, silahkan jadi dokter gigi. Yang paling penting adalah, bagaimana profesi itu Anda jadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman silahkan cek lah, dokter-dokter itu silahkan cek. Misal di negeri-negeri muslim yang ibadahnya benar, itu rumah sakit itu kosong. Jarang sekali yang sakit. Saya pernah masuk ke rumah sakit di Indonesia, saya tanya stafnya, Pak, Bapak ini coba jawab dengan jujur ya, Bapak senang rumah sakit penuh atau kosong? Senang ada pasien atau tidak ada pasien? Oh, kalau itu Ustadz tanya manajemen aja katanya. Ada bayangkan ya. Jadi di Timur Tengah itu ada beberapa negara, daerah-daerah tertentu, yang pola hidupnya itu diikuti benar. Kata Quran tuh jaga kesehatan, tingkatkan ibadah itu sehat tuh sehat. Coba lihat saat puasa itu Ramadan, kan jarang yang sakit ya. Rata-rata sehat, karena teratur semuanya, ibadahnya meningkat. Padahal makannya itu cuman mungkin nggak seperti hari-hari biasa. Sedikit terjaga dan sebagainya. Nah ini, obatnya disebut syifa. Ini bahasanya banyak sekali kalau Anda ikut kelas Quran. Itu kami ada kurikulum, 8 pertemuan dasar dan pendalaman. Sampai kitab-kitabnya kita kaji. Kitab Idusina, pendekatan kitab modernnya, macam-macam ini ada semua. Cuma terakhir, karena ini waktu kita terbatas, saya kira ada jeda-jeda tertentu. Terakhir yang mau saya sampaikan adalah Quran surah ke-5 ayat ke-45. Apa korelasi antara roh dengan fisik dalam keterangan ayat Quran yang melahirkan spesialisasi di bidang kedokteran? Oh, tinggal 3 menit. Quran surah 5 Al-Maidah ayat ke-45. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi. Nafas. Tuh, ada. Wal 'aina bil 'aini. Ain. Ada? Kan? Bacakan ayatnya. Wa katabna 'alaihim fiha ada anna an-nafsa bin-nafsi. Kemudian wal 'aina bil 'aini. Baik, kemudian wal udhuna bil udhuni, wal anfa bil anfi. Baik, ada anf. Saya masukkan al anf dulu, hidung. THT. Udhun, telinga. Sinna bis sinni, gigi. Bagian dalam, penyakit bagian dalam, juruh, menangani luka, macam-macam. Juruh itu masuk kepada luka, masuk pada bagian dalam, masuk pada otopsi, itu juruh. Wal juruh, segala yang melukai. Wal juruh, semuanya, juruh ada kisos. Kisos. Kisosnya simpan dulu. Kisosnya simpan dulu. Nanti untuk memahami kisos itu di Al-Baqarah ayat 179, paling kanan sebelah bawah. Ya, tahan sebentar. Lihat sini. Allah ingin jelaskan di ayat ini, korelasi antara roh, nafas, jiwa, dengan bagian fisik. Mana saja bagian fisik yang paling penting, yang nanti akan memengaruhi keadaan jiwa, sekaligus juga pentingnya kemudian Anda mengambil spesialisasi di bidang-bidang tertentu, karena ini ada korelasi langsung dengan keadaan jiwa. Apa kata Allah? Pertama, wa katabna 'alaihim fiha. Kami tetapkan kepada semua manusia, khususnya orang-orang beriman. Awas hati-hati, annan nafsa bin nafsi. Jaga diri, jaga jiwa dengan baik. Jangan sampai ada perbuatan yang bisa mengancam kepada jiwa. Makanya pembunuhan hukumnya haram. Ya, melukai hukumnya haram dan sebagainya. Karena berpotensi itu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Karena itu Allah beratkan, Allah tetapkan hukum kisos. Nih, baca ke sini, kisos. Apa itu kisos? Kisos itu memberikan hukum serupa kepada pelaku kejahatan. Sederhana kata Allah, supaya adil, supaya orang ini nggak sembarangan, berikan hukum serupa supaya sadar kalau mengerjakan pada orang seperti itu, bagaimana dia rasakan kalau menimpa dirinya. Nah, hukum kisos ini diberikan bukan ingin membuat orang berbuat buruk atau mengeksekusi orang. Misal, annan nafsa bin nafsi, orang membunuh jiwa, bunuh lagi. Bukan ingin bunuh orang sebetulnya. Rahasianya ada di Quran surah kedua, ayat 179, paling kanan sebelah bawah. Kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hei, saat saya terapkan hukum kisos itu bukan ingin mengeksekusi, sebetulnya ingin membuat dan menjaga kehidupan supaya hidup. Sebab manusia itu begini sifatnya, kalau diberikan hukum yang keras, yang ketat, maka dia akan terhambat, diikat tuh untuk berbuat yang salah. Coba sekarang tuh, semakin dilonggarkan hukum, semakin banyak orang melanggar hukum. Tapi kalau diperketat, orang mikir dulu. Filipina sekarang menggunakan hukum yang ketat pada narkoba. Siapa yang pegang narkoba berapapun tembak di tempat, kata Duterte. Maka berkurang langsung.
Tuh kata Allah tuh begini, kalau ada orang mau bunuh, sampaikan kepadanya. Kalau kamu bunuh orang, kamu akan dibunuh lagi. Siapa yang punya cita-cita untuk wafat? Hah? Dia pasti akan mikir dulu. Saya sakiti aja sampai setengah mati, bisa kan? Baik, Anda pun akan mendapatkan setengah mati juga. Jadi kalau ada orang merasa ketika membunuh akan dibunuh lagi, dia akan mikir dulu. Makanya hukum itu dibikin ketat supaya orang-orang itu tidak senang berbuat maksiat. Jangan diperhalus. Sekarang kan diperhalus. Pencuri dulu ada maling, sekarang koruptor. Begitu disebut koruptor kayaknya bangga banget pakai jaket, gitu kan? Habis itu pakai kayak apa? Bawa koper kayak kontingen gitu kan datang. Jadi jelek gitu kan? Kenapa maling ayam disebut maling? Yang tinggi disebut dengan koruptor. Orang keluyuran malam-malam dulu kata-katanya kasar, sekarang disebut dengan bahasa yang halus. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu aja nggak begitu. Ya, pelakunya laki-lakinya begitu. Ya, ada kelinci, ada playboy, ada buaya darat. Buaya aja nggak begitu. Ya, ini yang salah. Maka ketika seseorang dibuat hukum yang ketat, maka dia nggak akan sembarangan. Sama. Wal aina bil aini. Mata balas mata lagi. Jadi kalau ada orang mau nyakitin mata orang lain, mata kamu dulu yang sakit supaya kamu merasa pentingnya mata. Mata sangat penting, ada saraf, ada macam-macam dan bisa berpengaruh kepada jiwa. Bukan cuman ini, fungsi ini pun berpengaruh. Bukan ketika yang baik itu dilihat, takwanya muncul, stimulus, sinyalnya muncul. Orang melihat masjid, maka digerakkan takwanya. Ayo ke masjid. Ketika Anda melihat penghafal Quran yang kecil-kecil, bukankah ada sentuhan dalam jiwa? Takwanya itu kena. Ketika seseorang melukai mata orang lain, itu potensi untuk menghadirkan takwanya itu terhambat. Makanya hubungan takwa ya dengan ain, dengan nafas itu kuat sekali. Ya kuat sekali. Sama dengan ini anf, hidup, sumber pernapasan. Sama dengan ini udun, telinga, sumber pendengaran. Sama dengan gigi. Gigi jangan dikira juga biasa-biasa. Menentukan banyak hal. Ada estetika. Orang senyum nggak ada giginya. Nggak enak juga kelihatannya. Itu baru senyuman, estetika. Ada yang lain. Bukankah di bawah gigi itu ada pulpa? Di pulpa itu ada saraf, nyambung kemana-mana. Ya, tapi juga ada fungsi untuk bicara, fungsi bacaan. Gigi satu tanggal, bagaimana bicaranya nggak jelas. Apalagi kalau dipakai baca Quran. Ya, silakan. Ain jadi A. Ya, dan seterusnya. Sod jadi sin jadi zai, dan seterusnya. Iza jadi za jadi ja. Orang baca izazu, dia baca ijaju. Ijal jul jilatil ardu, jilat semuanya. Ya, ada yang salah. Nah, juro juga sama, melukai sampai ke bagian-bagian dalam, itu bahkan bisa berpengaruh sangat kepada jiwa. Maka dari itu, ini sebetulnya ayat Quran yang memotivasi Anda, silahkan aktif di dunia kedokteran, mau yang sifatnya umum menjaga kesehatan ataupun nyawa, atau spesialisasi di bidang tertentu. Yuk, kalau mau pilih mata, jadi dokter mata boleh. Di THT, silahkan. Telinga, hidung, tenggorokan. Masuk ke gigi, silahkan jadi dokter gigi. Bagian dalam, bebas. Yang paling penting adalah bagaimana profesi itu Anda jadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.